Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Advent ketiga dengan tema spiritualitas pertobatan dan kebaikan hati. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkiah Anugrah Gunawan. Minggu Advent ketiga ini ditandai dengan penyalaan lilin berwarna merah muda yang melambangkan sukacita, karena masa Advent akan segera berakhir dan perayaan kelahiran Yesus sudah semakin dekat. Selanjutnya, mari kita menyimak video kegiatan gereja kita berikut ini, agar kita dapat mengikuti dan hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Natal untuk tahun ini. Terima kasih. GKI Taman Aries mengadakan kembali kebaktian umum mulai 19 Desember 2021 secara onsite terbatas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: dibatasi hanya untuk 40 orang, berumur antara 15 sampai dengan 70 tahun, sudah mengikuti vaksin sebanyak 2 kali, berada dalam kondisi sehat, dan melakukan pendaftaran melalui link daftar ibadah onsite GKITA yang dibuka pada setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Pendaftaran dapat dilakukan melalui 3 cara: melalui Google Form, melalui WhatsApp atau link daftar ibadah via WA, atau dengan menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore. Formulir pendaftaran hanya berlaku untuk 1 orang. Demi kebaikan bersama, bagi umat yang tidak mendaftar,
tidak diperkenankan mengikuti kebaktian dari gedung gereja GKI Taman Aries dan dapat beribadah dari rumah. Terima kasih, selamat beribadah. Ingin lebih tahu tentang kebaktian onsite terbatas? Mari bergabung di Teras Kamis 16 Desember 2021 jam 5 sore dengan tema Menyambut Kebaktian Onsite Terbatas. Di awal ibadah Minggu Advent ketiga hari ini, lilin Advent berwarna merah muda sebagai simbol sukacita akan dinyalakan oleh penatua yang bertugas. Dan umat juga dapat menyalakan lilin yang telah disiapkan di rumah masing-masing. Minggu Advent keempat, 19 Desember 2021 dengan tema Sukacita Menyambut Sang Juru Selamat. Pelayan firman oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Natal pertama akan diadakan 24 Desember 2021 pukul 18 dan Natal kedua akan kita rayakan pada 25 Desember 2021 pukul 9 pagi melalui YKP TV dan Zoom GKI Taman Aries. Halo semuanya, hari ini adalah hari terakhir pengumpulan foto Twibo Natal GKI Taman Aries 2021. Jangan lupa untuk menggunakannya sebagai profile picture WhatsApp pada tanggal 24 Desember nanti. Video rangkaian foto frame tersebut akan kita saksikan bersama pada kebaktian Minggu 26 Desember 2021. Mari rayakan sukacita Natal. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur Rabu 15 Desember 2021 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 109 akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Perayaan Advent Usia Indah akan diadakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 jam 10 melalui Zoom dan YouTube. Pelayan firman oleh Ibu Hilda Pelawi dari GKI Kayu Putih. Opa, Oma, Bapak, Ibu, mari kita rayakan bersama. Pada kebaktian Natal pertama, malam Natal tanggal 24 Desember 2021 pukul 18, kita akan mengumpulkan persembahan palungan yang pada tahun ini akan dialokasikan untuk proyek Digital Ministry GKI Taman Aries. Halo Papa Mama dan adik-adik semua, selamat hari Minggu. Komisi Anak GKI Taman Aries mempersembahkan Natal Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Natal kali ini pastinya spesial dan akan banyak kegiatan seru loh. Jadi adik-adik semua diundang untuk ikut datang dan merayakan bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman lainnya di tanggal 26 Desember 2021 pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa. Lihat angsa di Pulau Sumba, pakai sandal berhias pita. Tanpa terasa, Desember sudah tiba. Sambutlah Natal dengan sukacita. Beli kura-kura di Cisarua, bukankah cerita nyatanya fakta? Mari saudara-saudara semua, gandakan sukacita Natal kita. Perayaan Natal Komisi Dewasa bertema Double Your Joy oleh Pendeta Hizkia dan Ibu Maya 29 Desember pukul 19.30 sampai dengan 21.00. Acara perayaan didahului dengan acara cross kado dan kartu ucapan khusus dengan ketentuan seperti berikut ini. Daftarkanlah diri Anda sebagai peserta pada 5-19 Desember
melalui WA. Dan untuk keterangan lebih lanjut mohon menghubungi nomor ini. Terima kasih. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rinto Tampu Bolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Dalam hati yang penuh sukacita, kita nyalakan lilin Advent ketiga sambil berseru. Oh tunas Isai, datanglah. Tanda cinta untuk seluruh umat-Mu. Terimalah pertobatan kami, ya Allah. Lepaskanlah kami dari belenggu dosa, agar kami mampu menyambut sukacita yang lahir. Mari datanglah kepada Dia yang Sang Tunas Israel. Ia membawa pengharapan dan penghiburan bagi dunia melalui kedatangan Juru Selamat yang telah lama dinantikan. Agar
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk Bapak Ibu umat yang ada di gedung gereja ini, maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah melalui YouTube maupun Zoom. Hari ini saya sungguh bersuka cita, akhirnya saya tidak berdiri di depan bangku-bangku kosong lagi. Dan tepat memang di minggu ini juga kita merayakan minggu Advent ketiga. Gaudete, bersukacitalah. Dan di dalam minggu sukacita ini kita bersama-sama ingin merefleksikan soal pertobatan. Pertobatan yang benar bukan sekadar rentetan kata-kata yang berisi ungkapan kesediaan meninggalkan segala hal jahat. Bukan juga sekadar menyatakan percaya kepada Tuhan. Pertobatan harus mewujud dalam keseharian. Pertobatan harus terlihat melalui hidup yang jujur, laku yang adil, dan bahkan perbuatan yang baik. Dan kesediaan juga untuk berbagi dengan sesama, serta sukacita untuk menjalani semuanya. Dengan semua ini kita sekaligus menunjukkan kepada dunia siapa Kristus yang kita percaya. Ibu, bapak, dan saudara semua, bila dengan jujur kita melihat diri kita, secara jujur melihat perjalanan hidup kita yang baru kita lalui selama 1 minggu terakhir ini, kita harus mengakui bahwa kita tidak selalu berhasil menunjukkan pertobatan itu. Terkadang kita gagal dalam berelasi dengan sesama. Kita gagal untuk menolong dan melihat, apalagi merasakan kehadiran Kristus yang kita percaya melalui laku hidup kita pada sesama kita. Maka marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenung dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menjalani pertobatan. Pertobatan yang terus-menerus Engkau tawarkan kepada kami. Dan kami pun berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan buah pertobatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun kami mengaku ya Tuhan, tidak selalu kami berhasil. Di sana sini kadang kami hidup tak jujur, kadang kami berlaku tak adil, kadang kami berbuat jahat pada sesama. Bahkan kami enggan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Dan oleh itu kami bukan saja gagal menyaksikan Kristus yang kami percaya, tetapi malah menjadi batu sandungan bagi sesama. Bagi sesama yang rindu untuk berjumpa dan menantikan terus kedatangan-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam Kristus ampunilah umat-Mu yang berdosa ini. Dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami memohon ampunilah dosa kami. Amin. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku.
Mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang datang di hadapan Tuhan dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita, dengarlah berita anugerah dari Tuhan menurut Matius pasal 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dan di minggu sukacita ini, mari kita syukuri pengampunannya dengan bernyanyi dan bersorak untuk menyambut Sang Raja Damai. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Sang Bapa yang mengasihi kami, yang mengutus anaknya Sang Putra Daud untuk terus senantiasa memberkati kami di dalam segala kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini, Engkau hendak menyatakan berkat-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Kiranya Tuhan yang memimpin, kiranya Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, kiranya kami semua siap menerima, menyambut firman ini, dan bahkan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita.
Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab, aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. 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 Sungguh itu keselamatanku, aku pun percaya dengan tidak gemetar, sebab Ia kekuatan dan mazmur bagiku. Ia sudah menjadi keselamatanku. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Maka akan kau timbang dengan dirang dari mata air keselamatan maka, dan pada waktunya kau akan berkata, bersyukur padanya, panggil nama Tuhan. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur dan panggil nama Tuhan, dan beritakan karyanya di antara bangsa. Masyurkan namanya, tinggikanlah Dia, bermazmur bagi Dia, karena mulia karyanya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya.
Bacaan kedua menurut Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Kalau ngomong soal pertobatan, rasanya itu bukan hal yang asing lagi buat kita. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang udah bosen nih. Bertobat lagi. Dari sekolah minggu kita udah belajar ya bertobat. Di kelas katekisasi kita belajar bagaimana bertobat dan hidup baru. Di PA, di kebaktian-kebaktian, bahkan kebaktian minggu lalu juga kita udah diingatkan untuk bertobat. Dan hari ini di minggu Advent ketiga yang katanya adalah minggu Gaudete, minggu sukacita. Kenapa sih bahasannya masih soal pertobatan? Ada yang pernah ngomong sama saya, "Pak,
Malu kita tuh ngomongin bertobat terus. Seolah hidup kita tuh tomat. Apa tuh tomat? Baru tobat udah kumat lagi. Gitu ya. Pertobatan. Tapi Bapak Ibu saya mengatakan ya, justru kalau kita merasa gelisah seperti itu, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena artinya kita masih sadar, kita masih eling, bahwa memang hidup kita tuh harusnya ada di dalam pertobatan, terus mengarah pada Tuhan. Ketika kita ngomong, kita malu, kita gelisah, artinya apa? Kita tahu mana yang benar. Kalau orang udah nggak tahu malu kan kadang kayaknya dia udah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan persoalannya adalah ini memang harus diingatkan terus. Hidup untuk terus mengarah kepada Tuhan, hidup benar mengarah kepada Tuhan, ini harus terus diingatkan supaya kita nggak lupa. Kenapa? Karena memang di dalam kehidupan kita, kalau diibaratkan kehidupan kita ini seperti lautan, seperti air gitu ya. Arusnya itu selalu membawa kita untuk menjauh dari Tuhan. Buktikan sendiri. Misalnya di masa pandemi ini. Udah bosan? Kapan sih pandemi ini berlalu? Dan membuat kita Tuhan tuh beneran ada nggak? Bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Buat teman-teman yang masih sekolah, ini sekolah online mulu. Gereja pun online mulu. Kelas katekisasi aja tahun ini online. Yang mau di CD, yang mau dibaptis hari ini. Baru kemarin kita pertama kali ketemuan sepanjang kelas. Lalu apalagi mungkin juga ada yang menjauhi. Apa yang menjauhkan kita dari Tuhan? Sikap-sikap dengki, iri hati melihat orang lain lebih berhasil. Wah, kenapa dia bisa? Ada rasa dengki, ada rasa iri. Membuat kita juga semakin jauh dari Tuhan. Dan bahkan kadang membuat kita juga ketika kita ada kepengen, memaksa kehendak kita. Itu adalah arus-arus yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan harus diakui di masa kini, arus itu makin kenceng. Nah, ngomongin arus, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya teringat dengan pengalaman saya waktu cuti 2 minggu yang lalu. Dalam satu kesempatan saya naik speedboat gitu ya, untuk pergi dari satu pulau ke pulau lain. Di tengah lautan, tiba-tiba karena saya berdirinya di atas gitu ya, naik speedboat itu, tiba-tiba ada arus yang sangat kencang. Udah terlihat dari jauh. Lalu si supir speedboat itu, kaptennya bilang, nah kalau ada arus gini, untung kita speedboat. Kuat. Dan apa yang harus dilakukan? Itu nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kita harus lawan arus tersebut. Ngegas aja terus katanya. Jadi pas bener lewat arus itu, wah kenceng, tapi karena kapal speedboatnya ngegas terus, akhirnya sampai di tujuan. Dan rasanya ketika saya merefleksikan kisah ini juga yang harusnya kita lakukan nih, Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Ketika kita bersama-sama diperhadapkan dengan arus dunia yang begitu kencang, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita melawan arus tersebut. Arus dunia yang semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan, ya kita lawan arus tersebut dengan apa? Ya ini kan ngomongin pertobatan, kembali melihat Tuhan. Kembali mengarahkan hati pada Tuhan. Pertobatan, metanoia, bahasa Yunaninya. Artinya berbalik 180 derajat. Bukan sekadar berbalik dari hidup lama lalu ke hidup baru dalam satu momentum aja. Tapi tindakan pertobatan itu adalah tindakan saat kita selalu berbalik melawan arus dunia agar hidup kita terarah pada Tuhan. Ibu Bapak dan saudara semua, ini sebabnya kenapa tema kita hari ini ngomongnya spiritualitas pertobatan. Bukan sekadar pertobatan. Dengan ada kata spiritualitas artinya apa?
perumus tema ini saya nggak tahu siapa yang merumuskan gitu ya. Tapi menyadari bahwa memang pertobatan ini adalah sebuah gaya hidup. Artinya apa? Pertobatan ini adalah sebuah gaya hidup. Hidup yang selalu melawan arus agar selalu terarah, atau bahasa apa kerennya, agar selalu berkiblat pada Tuhan. Itu yang dinamakan pertobatan. Bukan satu momentum saja saat kita menerima baptis atau CD atau saat kapanpun. Tetapi pertobatan ada keseharian kita. Karena apa? Karena arus dunia yang begitu kencang yang memang setiap hari kita selalu harus diingatkan, ayo bertobat, ayo lawan arus itu, ayo berbalik untuk apa? Untuk melihat kembali pada salib, melihat kembali pada karya anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, berkiblat pada karya keselamatan Kristus. Dan disinilah Yohanes Pembaptis juga mengingatkan pengikutnya dalam bacaan Injil hari ini. Kata Yohanes Pembaptis ketika pengikutnya berkata, apa yang harus kami lakukan? Kalau kita lihat di ayat 8, apa yang berkata? Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes Pembaptis juga mengingatkan hal ini. Pertobatan adalah sebuah spiritualitas. Adalah sebuah gaya hidup yang memang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan justru ketika kita melakukan, ketika kita menjadikan dan menghayati pertobatan sebagai laku spiritualitas kita, sebagai gaya hidup kita, selalu melawan arus untuk apa? Untuk terus berbalik pada Tuhan. Disitulah kita akan merasakan sukacita yang kekal. Maka pada hari ini kita ingin merefleksikan kemudian, gimana supaya kita melawan arus tersebut. Kalau speedboat sih katanya gampang, tinggal ngegas terus. Gimana cara kita ngegasnya supaya kita tetap berada di dalam posisi, berada di dalam kondisi untuk melawan arus dunia, untuk selalu memandang pada Tuhan. Ada 3 bagian yang ingin kita refleksikan dalam firman hari ini. Yang pertama, ketika Yohanes Pembaptis mengajarkan soal pertobatan ini kepada umatnya, kepada pengikutnya, apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Ayo, yang punya 2 helai baju, kasih 1. Yang punya makanan juga begitu. Secara tidak langsung, Yohanes Pembaptis mau ngomong, ya udahlah cukupkanlah dirimu. Dan itu ditegasin kan? Ketika ngomong sama pemungut cukai, ambillah yang menjadi bagianmu, jangan berlebih. Kepada prajurit, ambillah gajimu secukupnya, cukupkanlah dirimu. Dan ini ibu bapak dan saudara semua, ketika kita mau menjadikan spiritualitas pertobatan sebagai laku spiritual kita, kita mau melawan arus. Yang pertama adalah, mari kita mencukupkan diri. Mari kita mencukupkan diri. Ini sesuatu yang melawan arus. Karena apa? Di tengah dunia ini, kita selalu diajak untuk apa? Untuk terus punya lebih, punya lebih. Sebenarnya kehidupan kita udah cukup. Tapi karena tahu hari ini 12/12/21 ada sale, ya, sale angka bagus gitu ya. Wah, ini lagi hari belanja online ya, Harbolnas gitu ya, dan segala macam. Kita beli apapun. Dunia memang mengajak kita seperti itu. Hari ini ya, jangan lupa gitu ya, yang mau belanja online. Padahal sebenarnya kita nggak perlu amat makan ada di rumah, tapi karena Harbolnas, wih, lagi diskon 70%, ya udah deh. Ada cashback 120% gitu ya, dan segala macam. Ya udah deh, kita beli. Padahal nggak butuh. Dunia mengajak kita seperti itu. Tetapi firman hari ini kita yang hidup dalam spiritualitas pertobatan diingatkan, lawan arus dengan apa? Cukupkan dirimu. Dan itu juga yang terjadi dalam diri Yohanes Pembaptis, bukan? Ketika diri Yohanes Pembaptis dibilang sama pengikutnya, engkau adalah Mesias. Yohanes Pembaptis tahu diri. Dia mencukupkan, saya ini hanya penyiap jalan untuk sang Mesias itu. Mencukupkan diri.
Dan terkait mencukupkan diri, saya teringat dengan satu tokoh yang tadi udah sempat muncul slide-nya, Henry Nouwen. Henry Nouwen ini adalah seorang profesor teologi di universitas yang cukup ternama. Tetapi menariknya kalau kebanyakan orang semakin tinggi udah jadi profesor, wah pokoknya mau nambah angka kredit menjadi dosen gitu ya. Tapi justru menjelang masa tuanya, dia memutuskan mundur dari universitas tersebut. Dan apa yang dia lakukan? Dia justru bergabung dengan komunitas LRK ini. Komunitas LRK ini merupakan komunitas yang mengasuh orang-orang dengan disabilitas intelektual. Dan apa yang dilakukan Nouwen di sana? Ia merawat orang-orang dengan disabilitas intelektual. Salah satunya ada seorang yang bernama Adam. Dia merawat Adam, memandikan Adam. Dan mohon maaf ya, sampai cebokin. Membersihkan kotorannya. Sesuatu profesor ngerjain kayak gitu. So what? Dunia mungkin berkata, so what? Tapi Nouwen berkata, itu cukup bagiku. Dengan pencapaian itu. Dan justru ketika ia menuliskan pengalaman 11 tahun merawat Adam itu, ia berkata, God beloved. Dia merasakan, dia melihat cinta Allah. Ketika aku berkata cukup dengan karirku, justru aku mendapatkan cinta Allah. Dengan apa yang aku temukan dalam diri Adam. Ibu bapak dan saudara semua, saat kita mau belajar mencukupkan diri, di situ kita akan merasakan peran Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita mencoba, komit yuk menguasai diri ketika kita mencukupkan diri, di situ kita akan apa? Kita akan merasakan peran Tuhan dan akhirnya kita terarah pada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin mengajak kita berefleksi dari bacaan pertama kita di dalam Zefanya. Apa yang tertulis di dalam Zefanya? Konon kata Zefanya, kalau kita terus mengarahkan hidup kita pada Tuhan, kita akan melihat, menyaksikan karya pemulihan Tuhan. Persoalannya kapan karya pemulihannya itu terjadi? Kapan kita bisa menyaksikan momentum itu? Saya sangat tertarik untuk merenungkan ayat 20. Di ayat 20 bagian akhir, justru penulis surat Zefanya berkata bahwa segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Di depan mata mereka ini maksudnya siapa? Di depan musuh-musuhnya bangsa Israel. Jadi justru Tuhan akan melakukan karya pemulihannya di depan musuh-musuhnya bangsa Israel. Di depan persoalan yang selama ini mendera kehidupan bangsa Israel. Apa artinya? Justru kalau bangsa Israel kabur dari musuh-musuh itu, justru ketika bangsa Israel kabur, lari untuk menghadapi persoalan yang ada, dia tidak akan melihat karya pemulihan Tuhan. Kalau di ayat sebelumnya kita melihat Tuhan itu bagaikan pahlawan, tapi kalau orang-orang kabur dari medan perang, kita nggak akan bisa melihat tuh pahlawan beraksi. Dan itu yang kita refleksikan. Yang kedua, ini juga melawan arus. Kalau ada persoalan, kalau ada musuh, biasanya dunia selalu mendorong kita untuk apa? Yuk lari, yuk kabur. Tapi yang kedua apa? Tidak lari dari persoalan. Karena apa? Justru ketika kita berani menghadapi persoalan, kita akan menemukan karya Tuhan. Kita akan merasakan karya Tuhan. Dan bukankah ini yang memang menjadi tantangan kita? Ketika kita menghadapi persoalan, kita rentan loh untuk lari. Lari apa? Seenggaknya ada masalah di sini, udah kita kabur. Ada masalah di sini, ya udah deh lari dari keluarga kita. Ada masalah di sini, kenapa nggak beres-beres? Kita lari dari Tuhan, kita rentan dan memang dunia arusnya seperti itu. Tapi ingat, spiritualitas pertobatan lawan arus. Hadapi persoalan yang ada.
Karena ketika kita lari justru kita absen dan akan melewatkan karya pemulihan Tuhan. Ibu bapak, tokoh-tokoh Alkitab banyak yang bersaksi seperti ini. Contohnya kita ini kalau di Growing Together, kita ini lagi belajar kisah para rasul. Terakhir kisah para rasul 16 ya, kemarin ya. Dan kita menemukan bagaimana para rasul itu menghadapi banyak persoalan dan bahkan harus dipenjara. Tetapi kemarin kita bersaksi bagaimana di dalam penjara. Bisa aja sebenarnya lari dari penjara. Tapi para rasul mencoba untuk menghadapi persoalan dengan tidak lari. Dan justru mereka akan, justru di dalam kisah berikutnya, mereka menyaksikan karya Tuhan. Mereka memandang Tuhan yang menolong mereka. Gimana karyanya? Makanya ikut Growing Together. Nanti lanjutannya di bulan Januari. Ketika kita tidak lari dari persoalan, kita akan melihat Tuhan. Kita akan mengarahkan pada Tuhan. Lawan arus dari arus yang ada di dunia ini. Pertobatan berbalik mengarah pada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita bersama-sama merefleksikan di ayat, di bacaan kedua kita. Filipi yang tadi kita baca, Filipi pasal 4 ayat 4-7. Saya tertarik melihat di ayat 5. Di ayat 5 ini kok kesannya sombong banget ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kesannya kalau sekilas membaca ayat ini kok arogan gitu ya. Kok sombong. Tapi mari kita refleksikan kembali. Hendaklah kebaikan hatimu. Ini bisa bicara soal apa sih? Hati yang baik, hati yang emas, hidup yang baik. Mau bicara soal segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Hendaklah itu diketahui. Maksudnya apa? Jangan disimpan sendirian. Karena apa? Arus dunia kadang sesuatu yang berharga pasti apa? Kita simpan di tempat teraman. Konon zaman dulu ya kalau orang punya emas ditaruhnya di mana? Di bawah ranjang. Atau dimanapun. Pokoknya disimpan sesuatu yang berharga. Saya juga ya kalau misalnya dapat makanan yang enak saya simpan. Yang saya kurang doyan baru saya bagi gitu ya. Ada kecenderungan seperti itu. Itu dunia kita. Tetapi firman Tuhan hari ini bicara soal apa? Jangan simpan yang terbaik itu hanya untuk dirimu. Tapi bagikanlah, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Ini juga melawan arus yang ketiga ini. Dengan kata lain apa? Mengorbankan yang terbaik. Kita punya segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Jangan disimpan, bagikan. Waktu rindu kemarin di hari Jumat ketika kesaksian, saya lupa Pak Ronald atau Pak Rinto yang ngomong. Liturgos atau pelayan firman yang ngomong. Ketika kita punya kesaksian, yuk kita bagikan. Jangan simpan sendiri. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, yuk kita bagikan. Ketika kita punya segala sesuatu yang terbaik, saya yakin semua yang ada di sini punya sesuatu yang berharga. Jangan simpan sendiri. Bagikanlah itu. Karena apa? Ketika kita membagikan itu, justru kita akan merasakan kebaikan yang super dari Tuhan sang sumber kebaikan itu sendiri. Ketika merefleksikan poin ketiga ini bukan sebuah kebetulan. Semalam sebelum tidur, mengantar tidur saya buka-buka YouTube dan saya nonton vlognya Jerome Pauline. Jerome Pauline ini seorang vlogger, dia itu mahasiswa asal Surabaya yang kuliah di Jepang. Mungkin teman-teman milenial digital pasti udah tahu dengan Jerome Pauline ini siapa. Nanti Bapak Ibu kalau mau tahu siapa, ketik aja di Google. Nah, salah satu video yang kemarin saya tonton itu sungguh menggetarkan hati saya sebelum tidur. Jadi Jerome Pauline menceritakan bagaimana ia berjuang untuk menjalankan mimpinya kuliah di luar negeri, kuliah di Jepang. Sebenarnya semata-mata awalnya karena apa sih? Karena dia pengen bawa orang tua dan keluarganya ke Disneyland. Dan akhirnya dia mendapat beasiswa ke Jepang, tapi kan bukan ke Disneyland. Dan karena dia punya mimpi itu, dia dapat uang saku. 1 tahun pertama yang dia lakukan apa? Dia menyimpan uang sakunya. Bahkan dia bilang katanya,
makan sehari-hari dia di Jepang. Dia sampai beli frozen food. Katanya cuman beli setiap hari cuman makan nugget 2 dipotong kecil-kecil. Karena apa? Dia mau menabung, dia mau menyimpan kebaikan itu untuk apa? Untuk nanti dia bagikan pada orang tuanya, untuk dia menyenangkan orang tuanya. Dan akhirnya 1 tahun dia melakukan seperti itu. Minum katanya bisa beli aqua, tapi dia pakai air keran. Kalau di sana air keran bisa diminum ya. Kalau di sini air keran diminum yang ada langsung ke BPJS kita, sakit perut gitu ya. Dia sampai seperti itu gitu. Dan akhirnya ketika ia merasakan itu dan akhirnya dia membagikan tuh semua uang yang dia kumpulkan itu dia kasih kepada orang tua, bahkan lebih. Dia kasih ke orang tua ini buat usaha atau buat nabung pulang ke Indonesia. Dia punya refleksi seperti ini. Dia berkata bahwa ketika kita mau memberikan yang terbaik, justru mengorbankan yang baik, justru kita akan mendapat yang terbaik. Yang terbaik menurut Jerome Pauline apa? Dia menyaksikan karya Tuhan itu sendiri. Dia berkata, puji Tuhan, ada karya Tuhan yang melampaui akal kita. Ada karya Tuhan yang di luar bayangan kita. Tapi itu terjadi ketika apa? Ketika saya mau mengorbankan yang terbaik dalam hidup saya. Ibu bapak dan saudara semua, dengan 3 sikap yang memang cenderung melawan arus ya. Tadi ya, yang pertama ketika kita mau mencukupkan diri. Ketika apa yang kedua tadi, ketika kita jangan lari dari persoalan. Dan ketika biasanya arus dunia itu menyimpan yang baik, kita justru mau memberikan yang terbaik, mengorbankan yang terbaik. Sebenarnya kita sedang dituntun untuk memiliki kualitas pertobatan yang jauh lebih baik. Berbalik arah, melawan arus yang jauh lebih berkualitas. Dan inilah sebabnya ibu bapak dan saudara semua, di Minggu Sukacita ini kita masih diingatkan soal pertobatan. Karena apa? Pertobatan yang berkualitas seperti inilah yang membuat kita mampu bersukacita meski di tengah kesuraman dunia. Cukupkan diri yang pertama, yang kedua apa? Jangan lari dari persoalan. Dan yang ketiga apa? Bagikan segala yang baik. Dan disitulah kita akan menguasai diri kita untuk selalu terarah pada Tuhan. Melawan arus kehidupan dunia ini. Terada pada Kristus Juru Selamat, Sang Sukacita itu sendiri. Hingga akhirnya kita sendiri bisa merasakan sukacita yang melampaui segala akal kita. Tuhan memberkati. Amin. Anugerah
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena firman-Mu juga telah mengingatkan kami untuk terus berpegang teguh, mengenal Tuhan, mengarahkan diri pada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami bisa melawan arus saat kami mencukupkan diri, saat kami tidak lari saat ada persoalan, dan saat kami juga mau membagikan kebaikan. Dan di dalam syafaat ini kami ingin berdoa, Tuhan menyembuhkan setiap orang yang saat ini sedang sakit, sedang ada dalam keadaan lemah tubuh, yang ada di dalam pemulihan. Secara khusus kami ingin menyebut nama Samdeh Tarigan. Berikan kesembuhan atas penyakitnya. Kami juga menyebut, ya Tuhan, di dalam syafaat ini, gereja kami GKI Taman Aries, di dalam setiap karya pelayanannya, Tuhan berkati setiap majelis jemaat, Tuhan berkati setiap karyawan, Tuhan berkati setiap jemaat dan simpatisan. Tuhan yang menjaga juga rencana perayaan-perayaan Natal di 2 minggu mendatang hingga akhir tahun. Tuhan juga memimpin kami, membimbing kami, untuk kami juga mempersiapkan diri menyambut sakramen perjamuan kudus pada tanggal 2 Januari mendatang. Tuhan juga yang menolong kami untuk bersama-sama saling peduli, saling menolong di dalam komunitas. Kami juga bersyukur atas 12 orang calon penatua yang telah menyatakan kesediaannya. Kiranya para calon penatua dalam proses hingga peneguhan penatua di bulan Maret mendatang semakin bertumbuh untuk semakin siap melayani Tuhan di dalam kemajelisan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk korban bencana alam di Semeru. Kami berdoa untuk korban-korban ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia yang ada di tengah bangsa kami, korban pelecehan seksual. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberikan ketenangan pada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia ini. Pulihkanlah dunia ini ya Tuhan, dari mara bahaya, dari segala kesuraman yang ada. Tenangkanlah setiap warga dunia ini dari bahaya virus yang mengancam. Dan kiranya dunia ini di menjelang Natal bisa menyambut kehadiran-Mu dengan penuh pengharapan dan damai sejahtera. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari mulai menunjukkan buah pertobatan dan kebaikan hati, sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dengan memberi persembahan terbaik kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 menyatakan, bersukacitalah senantiasa,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di layar. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdoa. Tuhan sumber hidup kami, Engkau terus-menerus menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami melalui pemenuhan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan kini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang adalah buah dan berkat-Mu yang terus berlimpah melalui pekerjaan dan usaha yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami, sehingga dapat berdaya guna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, memang tidak mudah untuk melawan arus dunia ini yang sering menggoda kita untuk beralih pandangan dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi dengan peneguhan firman Tuhan, dengan kasih dan anugerahnya, mari kita tunjukkan spiritualitas pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita berani melawan arus yang mendera dunia ini. Ketika kita berani melawan arus, menunjukkan pertobatan, kita akan merasakan ada terang di tengah kegelapan, terang yang telah bersinar, sukacita yang lahir, sebagaimana Yesus yang hadir, tidak melupakan kita dan menolong kita. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan.
mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersamanya Sang Immanuel. Fajar baru kan bersingkap, sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini kita menyambut dan mengingat berkat penyertaan Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kini dan selama-lamanya. Maranatha. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Bagi saudara yang ingin melayani ataupun yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries atau penatua yang bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Thank you.